Baka bacoy, let's say, apa amak ba di kampuang? Kalau kalian kita rantau, jangan lupa lah kalian telepon Agia kabar jogai awak di kampung yo. Beberapa hari yang lalu kita mendapatkan kabar duka dari Tanah Sumbar bahwa telah terjadi banjir bandang yang melulantakkan daerah Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Dua daerah ini memang kampung Mimin Bana bro. Ibu Mimin berasal dari Agam dan ayah Mimin berasal dari Tanah Datar. Mimin turut berbelasungkawa dengan musibah yang terjadi. Semoga yang terkena musibah bisa sabar menjalani dan mendapatkan ganti yang lebih baik. Semoga kita semua diberikan rezeki yang melimpah dan ketenangan hidup. Amin. So, kali ini Mimin punya pembahasan tentang wujud One Piece dan bagaimana cara Oda nantinya akan mengungkap harta ini. Memang sudah banyak teori-teori sebelumnya yang pernah Mimin buat tentang bagaimana wujud sesungguhnya dari One Piece ini. Tapi setelah membaca chapter 1113 dan 1114 kemarin, Mimin jadi sadar bahwa apa yang sebelumnya pernah Mimin ungkap itu adalah salah. Jadi, bagaimanakah sebenarnya wujud One Piece itu dan bagaimana dia akan terungkap? Langsung aja ke pembahasannya. One Piece adalah harta yang kini diincar oleh para bajak laut yang berlayar ke lautan. Dikatakan bahwa dengan mendapatkan One Piece, maka mereka akan mendapatkan ketenaran, kemasyhuran, dan kedikdayaan di muka bumi ini. Salah satunya orang yang sudah mendapatkan One Piece ini hanyalah Goldie Roger. Dan belum ada satupun orang sebelum dan sesudah era Roger yang mendapatkan harta One Piece ini. Sekarang, mari kita berpikir sejenak. Jika memang One Piece itu memberikan kekuatan, kemasyhuran, dan kekayaan, maka seharusnya Roger adalah orang pertama yang memiliki semua itu. Coba lihat Roger. Dia memang memiliki kekuatan, tapi itu sudah dia miliki jauh sebelum mendapatkan One Piece. Dia memang memiliki harta, tapi itu juga tidak seberapa. Setelah kembali dari Pulau Laftel, dia tidak serta-merta menjadi orang terkaya di muka bumi ini yang bisa beli pulau dan jet pribadi. Bahkan, anak buahnya pun seperti Rayleigh harus terseok-seok bekerja sebagai pelapis kapal demi bisa makan dan minum tua di Sabaudi. Jika memang One Piece bisa memberikan kekayaan, seharusnya seluruh mantan kru Roger saat ini sudah tidak perlu lagi bekerja. Foya-foya saja mereka untuk menikmati masa pensiun, ya kan? Jika itu soal kemasyhuran, bro, Roger dan kru juga sudah terkenal di dunia jauh sebelum menjadi raja bajak laut. Dia adalah orang yang sudah bekerja sama dengan Garp untuk memukul mundur Rocks. Namanya selalu ada di mana-mana, bahkan di koran sebagai buronan. Bahkan lebih brutal lagi, Mimin katakan bahwa One Piece itu awalnya tidak ada. Nama One Piece mulai ada ketika ada seseorang yang berteriak kepada Roger menanyakan di mana dia meninggalkan hartanya itu. Dan sontak saja di saat itu pun Roger langsung menyebutkan bahwa dia telah meninggalkan semua hartanya di tempat itu. Dia menyuruh semua orang untuk mencari hartanya yang dia namakan sebagai One Piece. Nah, sekarang kita lihat apa yang sudah terjadi di chapter 1113. PC bekas rasa baru, performa tinggi tapi harganya miring. Emangnya ada? Ada dong guys. Ini dia nih, paket PC lengkap khusus buat kamu. Menggunakan monitor LCD merek HP dengan layar 17 inch. Selain memiliki banyak port mulai dari port USB, VGA, HDMI, dan Thunderbolt, monitor ini juga bisa diputar-putar ke segala arah guys. Materialnya nggak usah diragukan lagi, kualitas premium. Ya, kalian tahu sendiri kan produk HP itu gimana? Untuk PC-nya menggunakan mini PC dengan spesifikasi prosesor Core i5 Gen 7, SSD 256GB, dan RAM-nya 16GB DDR4. Untuk VGA-nya onboard, yaitu Intel HD Graphics 630 dan kapasitas 1024 MB atau 1GB. Speakernya juga sudah terintegrasi, tapi kualitas standar ya. Untuk OS-nya sudah kita install Windows 11 Pro original. Keren gak tuh? Selain ukuran dimensinya yang kecil, dia juga ringan banget guys. Cuma 1,21 kilo. Jadi sangat praktis. Bisa dimasukin ke dalam tas dan bisa dibawa kemana-mana. Untuk pembelian satu unit lengkapnya udah kita sertakan juga ya dengan keyboard, mouse, mousepad, serta kabel power, adapter, dan VGA. Sudah kita instalkan juga dengan aplikasi pendukung seperti Office 2016, Photoshop, CorelDRAW, dan Premiere terbaru. Jadi sip, kamu tinggal pakai aja nih. Harga PC second ini cuma 3 juta aja. Buat kamu yang stay di Dumai, bisa jumpa langsung dengan kita di kantor Diamond Innovation Jalan Jenderal Sudirman. Tapi buat kamu yang berada di luar Dumai, jangan khawatir. Unit-unit kita ini sudah melalui proses QC 3 tahap, jadi walaupun second, tapi sangat terjamin. Bahkan kita juga kasih garansi selama 1 bulan untuk konsumen. Stok tersedia kita juga ada banyak di gudang, tapi PC spek ini banyak yang nyari loh guys. Jadi kalau kamu minat, jangan banyak nunda. Buruan pesan sekarang sebelum kehabisan. Klik link yang ada di bawah video ini ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang sudah terjadi di chapter 1113.
Di ending chapter 1113, kita mengetahui berkat penelitian Vegapunk, dunia One Piece ini akan tenggelam dan berakhir di bawah air. Ketika Mimin membaca kembali statement ini, Mimin teringat sebuah artikel yang pernah Mimin baca tentang inspirasi Oda ketika menulis One Piece. Mimin tidak yakin 100% benar juga, tapi seingat Mimin pernah membaca bahwa salah satu inspirasi Oda dalam membuat One Piece ini adalah anime Future Boy Conan, yang merupakan serial anime akhir 70-an atau awal 80-an di Jepang, dan merupakan salah satu arahan pertama dari Hayao Miyazaki pada masa itu. Dalam anime ini diceritakan bahwa salah satu tema utamanya adalah tentang dunia apokaliptik, di mana manusia telah melakukan begitu banyak kehancuran dan kerusakan pada bumi sehingga gempa bumi dan tsunami akhirnya menenggelamkan dunia ini ke bawah air. Harapan sesatunya mereka adalah mencoba untuk pergi ke luar angkasa yang sayangnya saat itu gagal. Pesawat mereka jatuh dan mendarat di pulau kecil yang ajaibnya selamat dari kehancuran. Nah, ketika mengingat ini, Mimin jadi berpikir apa sebenarnya One Piece itu? Kok bisa harta karun One Piece yang Roger tinggalkan itu bisa membantu semua masalah ini? Apa solusi untuk dunia yang akan tenggelam? Nah, dari sinilah akhirnya terlintas dalam pikiran Mimin bahwa wujud One Piece itu bisa jadi adalah Pulau Laftel itu sendiri. Kenapa bisa begitu? Petunjuk dari semua ini sebenarnya datang dari nama harta itu sendiri, One Piece, yang berarti satu-satunya potongan pulau yang tersisa. Coba kita amati lagi perjalanan bajak laut Roger. Mereka kira mencapai Laftel dan belajar tentang semua misteri dunia. Salah satu momen menarik yang Mimin ingat adalah ketika Roger mengecek bahwa kami datang terlalu awal. Awalnya Mimin berpikir bahwa di masa Roger mereka datang terlalu awal itu artinya mereka datang ketika Joyway berikutnya belum lahir. Tapi setelah mengamatinya baik-baik, akhirnya Mimin menyadari bahwa arti sebenarnya dari itu adalah bahwa mereka datang terlalu awal untuk dapat menggunakan One Piece pada tujuan sebenarnya, yaitu menunggu permukaan laut naik dan dapat menjaga umat manusia tetap hidup di Pulau Laftel, pulau terakhir yang berada di atas permukaan laut di seluruh dunia. Kita tentu sadar bahwa One Piece ini haruslah memiliki makna yang mendalam, bukan hanya sekedar harta emas. Karena itu akan membuat fans di seluruh dunia menjadi kecewa, dan itu bukanlah sesuatu yang akan dilakukan Oda. Dia selalu menyatakan bahwa harta karun One Piece akan menjadi harta yang sebenarnya, bukan sesuatu yang samar. So ya, harta apa kira-kira yang lebih baik selain daripada sebuah pulau terakhir yang mengapung? Tapi meskipun ini terasa masuk akal, kalian mungkin akan bertanya, oke Min, One Piece adalah semua pulau terapung. Jika itu benar, kenapa Grosse menjadi sangat panik dengan itu? Kenapa mereka sangat ingin menyembunyikan Pulau Laftel atau wujud One Piece itu? Dan kenapa naga langit tinggal di atas red line? Nah, semua pertanyaan tadi akan menjadi sangat mudah dipahami jika seluruh dunia tenggelam ke bawah air. Ketika dunia menunjukkan gejala akan tenggelam, kalian tentunya ingin pergi ke tempat tertinggi di dunia sehingga kalian bisa punya waktu sebanyak mungkin untuk bertahan hidup, yaitu kalau tidak pergi ke Red Line, kalian mungkin ingin pergi ke Pulau Langit yang sudah kita ketahui. Nah, jika info tentang bakal tenggelamnya dunia ini diketahui semua orang di dunia, dan mereka berbondong-bondong pergi ke Red Line, Gorosei dan Imu Sama tentu takut dan panik dengan jutaan orang yang mencoba naik ke atas Red Line, persis seperti yang dilakukan Teribito dan pemerintah dunia ketika mereka bertarung dan menghapuskan ras Lunarian dan juga Bucaner. Tentang pakaian Teribito, mereka sebenarnya bukan menggunakan pakaian luar angkasa. Yang mereka pakai sebenarnya adalah baju selam dan mungkin memiliki sistem oksigen untuk menjaga mereka tetap hidup jika suatu saat mereka jatuh ke bawah air. So ya, ketika hanya ada satu pulau di atas permukaan laut yaitu Laftel alias One Piece, sisa lautan yang lain akan bergabung menjadi satu dan membentuk All Blue, dan inilah yang selalu dicacari oleh seorang Sanji. Bagaimana menurut teman-teman? Sekian dulu prediksi dan analisis kami kali ini. Jika teman-teman suka dengan review, prediksi, dan analisis dari kami, silakan klik like dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya. Jika teman-teman punya pendapat sendiri terhadap video ini atau ingin kami membahas hal yang teman-teman inginkan, silakan tulis itu semua pada kolom komentar ya guys. Oke, see you guys. Kanpai!